Ya seperti itu Mbak Ulul, mungkin nanti bisa dilanjut diskusi pada sesi berikutnya. Terus mungkin untuk menghemat waktu juga akan dilanjutkan di paparan mengenai bab 1 pendahuluan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa menyimak bersama-sama. Di sisi kanan pengantar minggu keempat tersebut ada link yang mengarahkan ke bab 1 pendahuluan. Jadi mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. Terima kasih Mas Budi. Jadi Bapak Ibu, untuk yang sesi kedua ini kita coba melihat bagaimana pengembangan proposal penelitian yang kedua untuk monitoring dan monitoring kebijakan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional untuk 34 provinsi sebenarnya untuk di Indonesia ya. Jadi fokus ke penelitian yang kedua ini adalah pemanfaatan dana kapitasi, non kapitasi, kelaminasi bisnis dan potensi dana sisa untuk program jaminan kesehatan nasional. Pada bagian pertama pendahuluan latar belakang ya, jadi latar belakang ini kita kaitkan dengan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional serta apa yang terjadi di Indonesia ya, artinya apakah implementasinya seperti apa, terus hambatannya seperti apa, dan apa yang sudah dilakukan pada tahun yang kemarin seperti penelitian monitoring evaluasi pada tahun 2014. Kemudian isu-isu tentang pembayaran klaim yang sekarang terjadi ya di rumah sakit maupun puskesmas dengan kapitasinya, kemudian regulasi yang muncul untuk operasionalisasi di lapangan, kemudian juga beberapa hal terkait dengan status puskesmas yang PLUD dan lain sebagainya. Ini saling keterkaitan, artinya dengan kondisi tersebut seperti yang telah kita bahas sebelumnya, apakah konsep equity sudah berjalan atau belum di kita ya. Jadinya apakah equity itu memang menjadi semacam sebuah yang harus kita lakukan ya untuk mencapai JKN, karena JKN memang keterkaitannya dengan pemerataan akses pelayanan kesehatan dari sisi regulasinya, dari sisi pembiayaannya, pembayarannya, SDM dan lain sebagainya. Jadi seperti data sekunder yang telah diambil di level provinsi ya pada bulan April tahun 2014, beberapa provinsi dikategorikan sudah ada yang berkembang dan yang tidak berkembang, dan beberapa isu ini juga menjelaskan tentang posisi SDM di berbagai provinsi ya. Ada yang memang ekstrim banyak, ada yang tidak dan lain sebagainya. Seperti Jogja, Jakarta ini juga mungkin ketersediaan fasilitas dan SDM-nya mencukupi, memadai, tetapi mungkin di daerah-daerah lain masih kurang. Di Jawa Barat aja mungkin juga masih kurang, karena Jawa Barat juga merupakan populasi yang besar dan membutuhkan fasilitas dan tenaga yang cukup besar juga. Kemudian di NTT juga terkait itu juga masih belum tercapai. Jadi memang mau berapa tahun melengkapi fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan ya. Jadi memang harus butuh dukungan dari pemerintah daerah, dan siap untuk tahu pemerintah daerahnya harus kita lakukan memang satu kajian jadinya berapa kebutuhannya dan sebenarnya apa impactnya terhadap ketidak pemenuhan kebutuhan tersebut. Jadi beberapa skenario telah kita kemukakan pada awal pertengahan tahun 2014 pada saat jaminan kesehatan nasional berjalan, dan itu laporannya bisa diakses di www.manajemenstrip.pembiayaan-kesehatan.net atau di www.kebijakan-kesehatan-indonesia.net ya. Jadi ada laporan skenario untuk jaminan kesehatan nasional tahun 2014. Itu merupakan hasil dari penelitian pertama kita, jadinya itu boleh diakses, silahkan bisa dipelajari atau dipahami. Kemudian terkait dengan bab 1 tersebut, maka beberapa hal terkait dengan kebijakan jaminan kesehatan nasional, permasalahan yang sekarang
banyak disoroti adalah mengenai klaiminasi BIJIS dan dana kapitasi yang ternyata memang dua dana tersebut yang menjadi pokok di BPJS Kesehatan ya, jadinya memang menjadi sorotan karena kapitasi sekarang demikian besarnya dana yang diterima masyarakat di Puskesmas ya, yang dikelola langsung oleh Puskesmas. Dan pertama memang kalau BLUD mungkin kapitasinya langsung ke Puskesmas, tapi bagaimana dengan non BLUD, bagaimana mekanismenya, apakah masuk APBD itu seperti apa dan lain sebagainya, bagaimana pencairannya dan lain sebagainya. Ini dan ini memang hal yang sangat menarik untuk diteliti tentang dana kapitasi. Pemanfaatannya seperti apa, walaupun Permenkesnya bilang 60% untuk jasa pelayanan, 40% untuk operasional. Nah, ini sejauh mana Pak 60 40 ini berjalan? Apakah memang langsung dibagi 60-40 atau memang disesuaikan dengan utilisasinya Puskesmas? Bagaimana dengan utilisasinya Puskesmas? Apakah naik atau turun ya? Jadinya ini yang perlu kita lihat. Kemudian investasinya, apakah ada investasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah daerah provinsi untuk infrastruktur. Oke, terus ini masalah penelitian yang coba kita angkat, yaitu tentang sistem pembayaran di Puskesmas dan di rumah sakit. Kemudian tujuan dari penelitian sendiri, saya kira secara khusus adalah melihat kebijakan JKN dalam mengkaji pemanfaatan dana kapitasi, klaiminasi BIJIS, dan potensi dana sisa dalam monitoring penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Jadi dana sisa ini merupakan dana yang selisih tadi seperti di videonya Prof. Laksono, bahwa ada isu mengenai pemakaian dana PPI di non PPI ya, dan di peserta non PPI. Ini isu ini adalah sebenarnya juga bisa dilihat apakah ada dana sisa untuk PPI ketika seperti misalnya di NTT yang tidak banyak digunakan oleh peserta PPI karena memang keterbatasan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan. Dan ini memunculkan ketika berapa jumlah peserta PPI dan berapa klaim yang ada di rumah sakit. Dan memang kesusahan kita adalah menembus data-data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, tapi untuk data di rumah sakit bisa kita akses. Kemudian menganalisis klaiminasi BIJIS itu dengan biaya operasionalnya, kemudian mengidentifikasi pemanfaatan dana sisa program jaminan kesehatan nasional, kemudian menganalisis aspek keadilan pemerataan dalam penyelenggaraan program jaminan di daerah, kemudian menyusun rekomendasi kebijakan di level pusat. Nah, rekomendasinya ini seperti hanya di video tadi, bahwa memang beberapa hal perlu dilihat, tapi buktinya adalah itu dari penelitian yang akan kita lakukan. Oke, jadi manfaat penelitian saya kira sudah bisa dimengerti. Jadi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk BPJS Kesehatan sangat jelas bahwa JKN ini adalah untuk tujuannya adalah memberikan akses pelayanan kesehatan ke semua wilayah, semua masyarakat ya. Jadinya tidak ada alasan tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Nah, jadinya apa yang harus diperjuangkan oleh kita dari pemerintah daerah, pusat maupun dari universitas. Jadi universitas akan mensupport dari data-data yang akan kita punyai dari di lapangan ya. Jadinya misalkan ini belum tersedia, ini belum bagus pelayanannya atau tidak, harusnya bisa memanfaatkan ini itu. Ini yang akan kita berikan sebagai rekomendasi ke policy maker ya, atau pembuat kebijakan. Oke, terus sini yang saya kira menjadi manfaat penelitian dan menjadi akhir dari bab 1 ya. Dan bab 1 ini memang memunculkan beberapa hal terkait dengan isu-isu yang berkembang di pelaksanaan jaminan kesehatan nasional kali ini. Jadi dari supply and demand-nya seperti apa ya. Jadinya memang sangat komprehensif dari isi
isi yang harus kita kembangkan di sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Budi, dan saya berharap ada masukan di draft awalnya ya, di draft untuk pendahuluan ini, di latar belakang manfaat, tujuan dan manfaat yang akan dicapai di penelitian ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Fauzi atas paparannya secara umum mengenai bab 1 pendahuluan. Untuk menanggapi topik utama ya, sebenarnya bab 1 pendahuluan juga topik utama pada minggu ini. Pada Bapak Ibu dan saudara sekalian dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh ya, ini ada juga mungkin beberapa pertanyaan juga Pak Fauzi ya. Terkait dengan data ya Pak Fauzi. Jadi sempat dibahas juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Alangkah baiknya kalau misalnya bab 1 pendahuluan itu menyinggung beberapa data baik itu kuantitatif maupun kualitatif yang menjadi dasar dari kegiatan di daerah masing-masing. Ada beberapa peserta juga kemarin-kemarin menyatakan bahwa akan merasa kesulitan menempatkan data tersebut. Nah, kurang lebih sejauh mana data seperti apa yang mungkin bisa diusahakan untuk menambahkan bab 1 pendahuluan itu Pak Fauzi, dan apakah ada skema perizinan yang mungkin bisa dicoba oleh tim lembaga terkait dengan akses data tersebut ya. Silakan Pak Fauzi mungkin bisa tanggapi. Jadi terkait data ya, jadi memang persiapannya adalah kita mengajukan, sebenarnya bisa membuka di websitenya BPJS Kesehatan ya, untuk bisa melihat bagaimana mekanisme mendapatkan datanya ya, dari pertama mengirimkan surat dan sampai mungkin akan dikonfirmasi. Jadi memang pihak kita sendiri memang sudah dikonfirmasi, diajukan ke BPJS Pusat dari teman-teman yang BPJS Litbangkes ya, jadinya sudah diajukan, tapi memang sampai hari ini memang belum mendapatkan datanya. Jadi memang masih dalam proses. Dan ini yang kita lakukan di Jogja ya. Mungkin akan lebih baik lagi kalau dari teman-teman setiap provinsi bisa mengajukan ya, dari lembaga penelitian masing-masing mengajukan. Jadi tidak hanya 1 kali ya, 2 kali mengajukan, tapi mungkin memang harus diingatkan terus BPJS Kesehatan mengenai transparansi untuk mendapatkan datanya. Jadinya itu penting bagi kita untuk mendorong agar BPJS Kesehatan bisa men-share atau membagikan data-data terbaru dan dapat digunakan untuk penelitian kita gitu, Mas. Jadi, terima kasih. Ya, jadi tadi Pak Fauzi juga menyinggung tentang web ya. Jadi sebenarnya data mungkin bukan hanya tentang keuangan Pak Fauzi ya, yang bisa disinggung pada bab 1 pendahuluan. Ketersediaan paskes, rekan equity tadi, kondisi kepesertaan juga bisa menjadi bahan bab 1 pendahuluan, dan itu juga bisa diakses di webnya BPJS ya, sebagai untuk data awal. Oh ya, di sini ada pertanyaan juga dari Pak Dodo dari NTT. Mengapa kita tidak fokus kembali untuk meneliti beberapa variabel yang sudah sempat dibahas sebelumnya di Monef tahun 2014? Apakah nanti variabel-variabel sebelumnya itu akan diakomodir kembali di 2015 dengan beberapa tambahan, atau 2015 ini variabelnya benar-benar baru dan sudah berbeda sekali dengan yang tahun 2015? Monggo disikapi Pak. Ya, betul sekali Mas. Jadi kalau kita lihat tahun 2014, variabel penelitiannya memang terkait dengan Vaskes ya dan SDM ya. Jadi memang hasilnya lebih banyak ke Vaskes dan SDM dan skenario, karena dilihat dari 2 hal tersebut. Jadi dari sisi supply-nya. Nah, kalau untuk dari 2014 ini memang 2015 ini kita melihat hasilnya Pak, hasilnya di fasilitas kesehatan. Nah, ini hasil pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya seperti apa untuk data kapitasi, karena memang intinya di yang sementara ini kita coba naikkan ke permukaan adalah mengenai dana-dana yang dari BPJS Kesehatan untuk fasilitas kesehatan ya.
karena nanti akan berkembang lagi mengenai klaim misalkan tentang fraud dan lain sebagainya. Ini mungkin penelitiannya akan mengarah ke fraud ya nanti ya. Untuk kapitasi sama, jadi moral hazardnya puskesmas atau moral hazardnya pemberi pelayanan kesehatan. Jadi ya kita harapkan tidak ada, cuman apakah dana kapitasi ini memberikan manfaat yang signifikan untuk peserta JKN ataupun untuk fasilitas kesehatannya. Jadinya ketika tahun 2014 kita punya baseline fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dengan hasilnya, misalkan dengan beberapa yang belum lengkap misalkan fasilitas kesehatannya, ini apakah berpengaruh pada alokasinya, jadi terhadap klaimnya misalkan. Jadinya kalau seperti di NTT misalnya tenaga kesehatannya masih belum lengkap, nah klaimnya seperti apa, ini yang akhirnya kita teliti ya. Termasuk puskesmasnya, jadi puskesmasnya kan mungkin karena SDM kesehatannya masih sedikit dan tenaga dokternya terbatas, maka dana kapitasinya kecil lah. Ini dari per kepalanya kecil memang, cuman ketika digabungkan mungkin juga besar. Nah, ini apakah juga bisa dimanfaatkan tanpa ada tenaga dokter atau tenaganya di puskesmas sedikit, atau memang fasilitas justru ketika dapat kapitasi karena fasilitas kesehatannya jelek jadinya nggak pada ngakses nih. Nah, kunjungannya malah turun. Nah, ini ya, mungkin ada yang aneh juga. Nah, ini yang kita lihat di fasilitas kesehatan primernya dan fasilitas kesehatan rujukan. Mungkin itu Mas Toto. Dan sebenarnya menarik untuk bisa ditinjau, cuman memang kita kembali ke penelitian yang 2012 ini mulai melihat hasil pelaksanaannya di lapangan dengan keterbatasan fasilitas dan SDM kesehatan yang ada di daerah. Jadinya ini memang ada keterkaitan dengan skenario. Jadinya apakah skenario tahun 2014 ini memang terbukti, artinya memang pesimis. Nah, ini nanti dikaitkan lagi dengan tahun 2015, bisa jadi kita nanti akan fokus ke dua-duanya tahun 2016 ya Mas Budi ya. Jadi kita akan lihat fasilitas kesehatannya, karena kan kalau kita lihat variabel fasilitas kesehatannya sudah dibangun atau belum, ya, saya kira kemarin memang kalau belum ada anggaran investasinya nggak ada, memang belum ada. Mana ini kan 2015 ini kan mungkin sudah ada ya, sudah kelihatan hasilnya untuk fasilitas dan penambahan SDM. Tapi akan kita lihat tahun 2016 ya, menarik ya. Jadinya nanti dua proposal yang 2014 dan 2015 ini kita akan gabungkan untuk penelitian tahun 2016. Ini menarik sekali kelihatannya ya. Terima kasih Mas Budi. Ya, terima kasih paparannya. Jadi begitu ya Mas Dodo dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kurang lebih beberapa variabel itu nantinya itu memang ada kajian 2014 yang akan dilanjutkan di tahun 2015, dan terkait dengan rincinya variabel-variabel apa saja mungkin akan dibahas lebih lanjut di bab yang metode penelitian ya. Mungkin di sana nanti akan mengakomodir beberapa variabel yang dirasa penting dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini ada juga pertanyaan Bapak Fauzia supaya lebih beberapa informasi juga tersampaikan terkait dengan nantinya apakah juga akan meneliti lebih dalam terhadap kelompok informal, Pak Fauzi. Jadi terkait pasti nanti kan menyinggung terkait dengan iuran kepesertaan. Kita tahu iuran kepesertaan itu ada peserta PBI, non PBI, bahkan juga mungkin informal. Nah, apakah nantinya kita juga akan mengakses sampai sejauh itu? Ini ada walaupun mungkin ini dibahas di pertemuan berikutnya, tapi ada yang sudah mulai memunculkan pertanyaan ini, Pak Fauzi. Ya, silakan. Justru ini jadinya ini salah satu indikator katanya Mas Budi ya. Jadinya sangat penting ini yang terkait dengan dana sisa sebenarnya ya. Jadi ketika iuran peserta PBI non PBI ini diketahui, ini akan bisa memunculkan mana klaimnya yang lebih banyak ini, di PBI-nya, non PBI-nya, atau di sektor-sektor yang lain, di pekerja penerima bukan upah ya, pekerja bukan penerima upah. Jadi yang estimasinya kalau di berita di koran-koran itu kan yang membuat klaimnya tertinggi adalah memang PBPU ya, pekerja bukan penerima upah. Jadi yang
yang mengklaim banyak sekali klaimnya ya di rumah sakit ya, jadinya itu yang katanya membuat itu defisit, jadinya sampai berapa ratus persen ya. Jadi ini isu-isu yang berkembang ini kita buktikan dengan penelitian ini sebenarnya ya, klaim inasibisis apa benar klaim ini inasibisis yang bisa kita dapatkan datanya di rumah sakit ya sebenarnya. Ini memperkirakan menunjukkan kalau membuktikan PBI ini memang lebih rendah utilisasinya daripada non PBI ya Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang sempat disinggung juga di INAHE kemarin. Jadi memang ada indikasi bahwa non PBI menyerap dana lebih banyak, dana JKN lebih banyak. Oke, mari coba menyambungkan lagi dengan Mas Dodo. Bagaimana Mas Dodo? Ini ada angkat tangan. Iya, begini Mas. Kalau soal kapitasi dan non kapitasi, saya pikir itu sudah diatur secara nasional. Kalau kapitasi, Kemenkes sudah mengambil peran daerah. Jadi dia sudah, artinya Kemenkes sudah menetapkan bahwa 60-40. Nah itu pasti habis, tidak ada untuk investasi sama sekali. Itu pasti habis diberikan kepada tenaga kesehatan dan untuk operasional. Demikian juga dengan non kapitasi. Artinya kalau kita mau fokus ke pemanfaatan itu, sebenarnya sudah tergambar jelas dari sisi regulasi. Nah, mungkin kita perlu bergeser lebih ke fraud mungkin Mas, karena apa ya, terkait dengan misalnya di beberapa rumah sakit itu kan klaimnya jadi besar-besar semua, apalagi tarif JKN di daerah-daerah terpencil itu kan di atas tarif perda. Di atas tarif perda. Jadi mungkin lebih ke arah sana. Kalau soal pemanfaatan dana kapitasi yang kecil itu bagi saya untuk memperbaiki supply pelayanan kesehatan itu agak kurang mau saya pengaruhnya kecil sekali. Kecuali lebih kepada bagaimana daerah memiliki komitmen gitu. Mungkin klaim inasibisis lebih oke lah, artinya penggunaan dari kelebihan pembayaran yang melewati atau lebih dari tarif perda itu yang mungkin ditek lebih lanjut kemana komitmen daerah dalam hal pembangunan Vaskes. Kemudian yang jadi fraud, kemudian komitmen soal bagaimana pembangunan Vaskes dan juga yang menyulitkan di dana sisa, BPJS tidak pernah terbuka tentang hal ini, jadi agak sulit bagi kita karena kita paling hanya akan mengandalkan asumsi di balik itu. Jadi kalau misalnya kita fokus ke sana, agak sulit juga kita untuk meyakinkan decision maker dengan bukti-bukti yang kita peroleh. Jadi kendala besarnya ada di situ tuh Mas. Ya, terima kasih Mas Dodo. Jadi kurang lebih tadi yang disampaikan Mas Dodo bahwa mungkin alangkah baiknya jika ada fokus terhadap fraud, mempertimbangkan terhadap fraud dan komitmen pemerintah daerah tersebut, Pak Fauzi ya. Bahkan mungkin ini bisa menjadi masukan di bab 1 pendahuluan, jadi hanya menyinggung terkait dengan hal itu. Nah, terkait dengan beberapa variabel tadi, kapitasi, non kapitasi, bahkan dana sisa, dan pertanyaan serum dari Pak Dodo mungkin bisa disikapi. Silakan Pak Dodo. Pak Fauzi. Ya betul Mas Toto. Jadi memang kalau dilihat dari dana kapitasi memang sudah diregulasi sama Permenkes. Justru diregulasi ini yang jadi pertanyaan kita. Kira-kira apakah benar itu jasa pelayanan memang ya untuk dokter ya 60% tapi apakah benar itu diterima segitu sama dokternya, dan kira-kira mekanismenya seperti apa ya, karena di aturannya itu BLUD, yang non BLUD memang ikut APBD ya, ikut APBD-nya itu apakah disesuaikan dengan anggarannya pemerintah daerah, berarti kalau disesuaikan berarti dengan tarifnya pemerintah nih, bukan lagi tarifnya kapitasi ini ya Mas Budi. Jadi memang banyak pertanyaan sebenarnya di situ, makanya BPJS Kesehatan sebenarnya juga mempertanyakan untuk apa dana kapitasinya, apakah memang sesuai dengan 60-40 yang diatur dengan Permenkes.
kalau kita lihat 40%-nya, kita bedah lagi nih 40%-nya. 40%-nya itu untuk apa aja kira-kira? Nah, kan bilangnya memang untuk promosi preventif, ada ya sebagian ya untuk individual ya. Untuk individual. Dan ini kelihatannya 40%-nya ini hanya untuk kuratif. Nah, ini sebenarnya untuk kira-kira kalau ada dana kapitasi dari JKN, apakah dana dari pemerintah daerah juga ada nih penyeimbangnya, karena semuanya untuk kuratif, ngomongnya untuk kuratif ya, di aturannya BPJS, karena BPJS kan untuk kuratif bukan untuk promotif preventif ya. Jadinya apakah dana promotif preventif juga ada, ini yang perlu ditambahkan di instrumen lanjutan ya Mas Budi ya kelihatannya. Dan ini menarik Mas, data izinnya tidak hanya mungkin saya setuju untuk bisa menambahkan yang fraud sama investasi pemerintah daerah, tapi kan itu sudah untuk investasi saya kira memang belum begitu muncul, karena kemarin baru kita bahas di 2014 ya, fasilitas kesehatannya seperti apa, investasinya memang belum banyak, dan mungkin bisa dilihat dari budgetnya, kalau kita lihat ya apakah investasinya di fasilitas kesehatan meningkat atau tidak. Ini bagus juga untuk bisa dilihat. Baik, mungkin itu yang jadi tambahan di Mas Toto ya, apabila Bapak Ibu ingin menambahkan instrumen ya, kita tambahkan di instrumen, nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian instrumen apabila Bapak Ibu memang ingin menambahkan sesuatu hal yang ingin dipacu ya lebih cepat dari yang usaha dari pemerintah daerahnya masing-masing. Misalnya tadi contohnya Mas Toto adalah investasi di kesehatan dan potensi fraud yang ada di daerah, karena memang mungkin di daerah lebih punya kesempatan untuk ada kesempatan untuk melakukan fraud atau gimana. Fraudnya karena berbagai macam fraud akan kita lihat ya nanti. Jadi di studi pustaka mungkin akan kita setting ya, mungkin untuk ada istilah fraud atau gimana ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Toto. Terima kasih ya. Ya, begitu Mas Rodo ya. Ada tanggapan atau sudah cukup Mas Rodo? Iya, dalam beberapa diskusi saya termasuk dengan Prof. Askobat, karena saya lihat maksudnya kecenderungannya kan sekarang PBI mensubsidi yang non PBI, kira-kira begitu ya. Nah, ketika usulannya misalnya kita membuat pooling tersendiri bagi yang non PBI dan lainnya itu di dalam di BPJS, ini katanya bertentangan dengan sistem asuransi kesehatan sosial, di mana kita saling tolong menolong kan. Nah, jika memang di tujuan akhir penelitian ini untuk kita mengharapkan kebijakan ada pembedaan pooling di sana, maka penting juga untuk ini Mas? Menurut saya dipikirkan supaya kita kita bisa mendapatkan data yang bagus dari, artinya BPJS itu bisa bekerja sama. Dalam beberapa pengalaman di Kupang Mas, termasuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin penelitian terkait dengan JKN, itu BPJS itu tertutup sekali, jadi agak sulit. Sementara di rumah sakit itu agak sulit membedakan antara yang PBI dan non PBI. Bahkan mereka tidak merekap itu ya. Mungkin secara nasional kita perlu pikirkan bersama bagaimana mengadvokasi ke BPJS dan mau terbuka dengan hal ini. Ini maksudnya saya penting untuk penelitian ke depan nih. Ya, mungkin ada juga dari teman-teman yang dari universitas lain atau dari daerah lain yang mau berbagi mungkin terkait dengan hal ini. Karena bagi saya ini masalah besar nih kalau BPJS tidak pernah mau terbuka dengan publik. Oh iya, terima kasih Mas Dodo. Iya, jadi memang ini Mas Dodo malah udah mengarah jauh ke depan terkait dengan udah ada rekomendasi rekomendasi penelitian. Jadi memang terkait dengan penelitian ini seperti yang saya tangkap dan beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa memang di sini memang belum mengarah ke rekomendasi apa, karena melihat dari ketersediaan data, ketersediaan hasil, dan sejauh mana analisis nantinya. Terus terkait dengan rekomendasi itu memang perlu dipertimbangkan apakah akan menjadi rekomendasi yang
bersama atau seperti apa, tapi itu menjadi masukan yang berharga bagi kami. Ya, dan beberapa diskusi seperti itu sebenarnya juga akan muncul di beberapa pertemuan berikutnya di bab 2, terutama bab 3 terkait dengan metode penelitian juga mungkin akan banyak menyinggung terkait dengan hal itu. Dan juga jadi terkait dengan draft bab 1 itu juga menjadi bagian dari penugasan. Untuk penugasan juga Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa dapat mengakses di minggu keempat tadi. Jadi pengantar minggu keempat itu ada di bagian bawah ada bab 1 ada terkait dengan penugasan dan itu juga menyinggung bab 1 pendahuluan. Mengingat waktunya sudah menginjak pukul 3:30 ya, 3:30 sore. Jadi mungkin mohon maaf bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin pertanyaannya belum terakomodir di sesi ini. Mungkin akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Sebelum diakhiri, ada tambahan dari Bapak Fauzi? Jadi untuk bab 1 ini silakan Bapak Ibu bisa membaca ulang dan mengkaitkan beberapa hal yang memang sudah terjadi di tahun 2014 menurut beberapa sumber berita ya dan referensi yang sudah ada. Jadi untuk tujuan dan manfaat bisa juga ditambahkan di draft 1 pendahuluan. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut berkontribusi untuk di webinar ini untuk bab 1 pendahuluan proposal monitoring evaluasi CKN tahun 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Budi Akusiswoyo dan Bapak Fauzi mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.